kita berdoa. Om Swastiastu. Om Kawijenang Aspun Namo Sidon. Om Sam Gajaduam Sam Wadaduam Samo Manang Sijanata Dewa Badang Yate Kula Sanjana Upasate. Om Slamani wa Atuti Samana Hadayani wa Samanam Astumo Manoyata wa Susahasati. Om Anubhadra Kartaloyanto Puniswara. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, hamba berkumpul di tempat ini satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Sempurna, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Om Santi, 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 Om. Doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru dan staf usaha yang sudah menghadiri undangan kami. Kami selaku panitia mengirimkan undangan dari WK Group, ya. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat beliau pada kesempatan ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024. Semoga apa yang sebentar kita laksanakan bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat sehingga dapat memajukan sekolah kita. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Marcos Mete, Sarjana Pendidikan, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sebagaimana percaya kita mendapat Tuhan atas kasih dan keselamatan yang Dia telah berikan di tengah kehidupan kita semua, sehingga pagi hari ini kita mulailah perjuangan ini di mana kita melaksanakan debat pertama bagi calon-calon pengurus posisi yang baru nanti, yang saya harapkan dalam pemilihan calon nanti ya akan bermanfaat nanti ke depan untuk OSIS yang ada di SMP dan Pusat Pesisir Selatan. Dan saya minta kepada adik-adik yang akan terpilih nanti, siapa yang akan terpilih, jadilah contoh yang baik dan jadilah pemimpin yang baik buat teman-teman Anda nantinya, karena kalian ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari
Dewan Guru, terutama juga saat piket pagi, ya, kalian yang paling pertama yang harus ada di sekolah ini untuk membantu Dewan Guru yang ada, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita melakukan acara ketiga, yaitu acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan dipandu oleh Bapak Binyoman Bundarta, Sarjana Agama, selaku Ketua Panitia Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5, tema Suara Demokrasi. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Yang terhormat. Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi, selalu memberikan suatu anugerahnya. Nah, pada pagi hari ini yang saya akan bantu jelas ada istilahnya tanya jawab, ya. Ada misi-misi apa tujuan dan maksud Anda, bagaimana cara pengembangan, nanti para dewan guru mempertanyakan atau bagaimana nantinya ke depannya itu Anda itu berbuat seperti apa. Ya. Nah, langkah awal yang saya sampaikan, kemungkinan dari peserta bersama dewan guru, apakah masing-masing kandidat ini menyampaikan dulu visi-visinya, ataukah secara langsung sudah memberikan suatu tanggapan. Yang jelas kalau tidak mereka memberikan suatu visi-visi, jelas para peserta itu tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Kira-kira bagaimana? Diberikan suatu kesempatan untuk ataukah langsung dia menyampaikan langsung ditanggapi atau langsung semuanya dulu. Ya baik, jadi sama. Baik, jadi para peserta calon kandidat, jadi saya awali dari ini satu ya, dari satu, setelah habis ditanggapi, oke, baru dimasukkan yang kedua, ya. Visi-visinya dipersilakan. Ketua OSIS-nya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Dari saya, seandainya saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, saya akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Dan tentu yang dibutuhkan saya adalah Kasih kuat. Kasih dan misi saya yang supaya akan didengar. saya berikan. Kasih kuat belajar. Saya memiliki visi-misi menjadi SMP Negeri 1 Pesisir Selatan Selatan menjadi sekolah yang berpartisipasi selalu
di bidang serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Saya juga memiliki misi, yaitu menjadikan siswa dan siswi untuk disiplin waktu dan organisasi serta maju bersama. 2. Menciptakan kader siswa yang cinta identitas serta menjaga nama baik sekolah. 3. Menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati. 4. Menciptakan kesadaran kita dalam kebersihan dan keindahan sekolah. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Sekian visi misi dari saya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Ya, baik. Itulah visi-misi dari mereka calon kandidat kedua maupun wakilnya. Silakan ditanggapi. Kandidat nomor 1. Silakan Bapak dan Ibu ditanggapi visi-misinya. Silakan. Terima kasih. Hal yang pertama ya mau saya sampaikan ini untuk ke depan visi masing-masing membagikan visi misinya kepada kami yang hadir ini supaya bisa kami baca, karena tadi dibacakan agak cepat dan ada tadi udah kedengaran. Tapi yang sempat saya dengar tadi misi menciptakan sekolah yang positif, kreatif, dan inovatif. Bisa diberikan penjelasan contoh konkret, contoh nyata yang mau kalian lakukan yang menunjukkan bahwa sekolah ini memiliki nilai positif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Ya, silakan. Contoh-contohnya. Yang contohnya seperti apa kalian untuk menyampaikan itu kepada supaya bisa lihat. Oh, contohnya seperti begini. Silakan. Contohnya Silakan balik. Ya, contohnya seperti apa? Selalu aktif dalam bidang positif, melakukan hal baik, dan selalu datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan menjadi siswa-siswi yang disiplin. Intinya di sana berarti dia tepat waktu, datangnya ke sekolah itu tepat waktu. Kebetulan dari segi positif dan kreatifnya, kreatifnya apa lagi? Silakan. kreatif. Barangkali ada pengembangan dari pribadi Anda itu mempunyai bakat sendiri, bisa disampaikan. Ya silakan. Barangkali ada dalam pribadi ini Anda ingin mengembangkan suatu, misalnya apa, drama kongkah atau apa misalnya. Contoh gitu. Contoh yang kreatif apa? Kira-kira apa kalau dalam pribadi itu? Disampaikan. Apa yang pernah kamu alami atau pernah yang kamu ikuti secara kreatif gitu loh. Mungkin seni suaranya, mungkin apa, vokal grup, apa dan lain-lain. Silakan, cepat, jangan waktunya lagi. Ya silakan, waktunya habis. Mungkin kalau memang bisa diberikan waktu
Tidak ada yang disampaikan? Tidak ada. Ya. Baik. Jadi hanya kreatifnya saja. Kreatifnya tidak ada, positifnya saja yang disampaikan. Oke. Kita lanjut pada kandidat yang nomor 2. Waktunya dari sekarang 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru, serta teman-teman mahasiswa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di hadapan satu sama lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Namun sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Isana Nadia Valencia. Saya kelas 8B. Saya berasal dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Gede Pratama, kelas 8B, berasal dari Kediri. Kami, nama guru kedua, akan menyampaikan visi dan misi kami. Adapun visi-misi kami, visi mewujudkan SMP Negeri 10 Pasir Standar yang berakhlak, yang merupakan akronim dari beriman, adaptif, kompeten, harmonis, loyal, asli, dan kolaboratif. Adapun misi yang saya ingin sampaikan yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berperan aktif dan mudah menyesuaikan diri di setiap kegiatan sekolah. 3. Mengembangkan prestasi melalui minat dan bakat yang dimiliki. 3. Menjaga hubungan baik terhadap guru dan sesama siswa. 4. Menaati tata tertib sekolah. 5. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekolah. 6. Bekerjasama gotong royong dalam melaksanakan kegiatan maupun mengembangkan ide dan gagasan dalam kegiatan OSIS. Demikian kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa pilih nomor 2 karena di nomor 2 ada kami berdua. Akhir kata, hidup kesepian Kota Bekasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Ya, baik. Mau menanggapi tentang apa yang disampaikan, bisa ditanggapi dan memberikan sesuatu apa alasan silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan memberikan satu pertanyaan yang sempat kami simak dari yang disampaikan tadi. Ada salah satunya adalah mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, jadi kira-kira kegiatan apa yang akan dibuat sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Ya, mengembangkan minat dan bakat, jadi kegiatan apa yang akan dibuat di sekolah ini. Ya, silakan langsung saja. Adapun pengembangan prestasi turut berprestasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Ya, contohnya itu seperti apa? Kegiatan apa yang akan dibuat? Kegiatan apa yang sesuai dengan minat dan bakat itu, misalnya kalau mau buat apa? Ya, ke depannya kan yang direncanakan ke depannya. Kalian buat karena sesuai dengan bakat. Jadi ada beberapa yang akan menjadi seperti menyanyi, menari, grup, solo itu bisa Dikembangkan ya. Iya. Oke. Berarti akan ada seperti penjaringan, mencari minat dan bakat setiap siswa itu sesuai dengan bidang apa yang dia mau. Oke. Jadi, barangkali ada penambahan yang saya silakan. Saya juga mau bertanya, saya tertarik sekali dengan misi dan visi dari guru kedua, luar biasa. Seandainya mereka terpilih, kemudian mereka terapkan itu,
siswa ini akan maju. Nah, jadi hanya ada satu yang saya mau tanyakan mengenai tata tertib. Tadi di situ disampaikan menerapkan tata tertib. Yang saya mau tanya, selama kalian ada di sekolah ini, bagaimana menerapkan tata tertib? Dan jika kalian terpilih, bagaimana hal apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan siswa itu mematuhi tata tertib itu? Berarti ada hal yang kalian lakukan sehingga kalian tertarik untuk menerapkan tata tertib itu. Jadi apa yang kalian lihat, kemudian ke depannya apa yang akan kalian buat supaya tata tertib itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, bisa dipahami itu. Kalau ada yang melanggar aturan dia, apakah Anda setelah nanti diangkat menjadi ketua posisi dan wakil, bisa nggak kalian bertindak? Seperti itu yang disampaikan. Apa jawaban Anda? Silakan. Silakan, jangan. Siapa yang bisa jawab ya? Ayo. Sampaikan. Ya. Menjawab, kami akan menegaskan siswa yang ada di SMP Sulawesi Selatan agar patuh dan mengikuti tata tertib di sekolah. Tindakannya ini. Dengan cara misalnya menegaskan, memberitahu Apakah akan ada sanksi jika ada yang melanggar peraturan tata tertib yang ditetapkan? Ya. Kira-kira berupa apa? Misalnya satu contoh, misalnya melanggar, misalnya tidak sepatu, apa sanksinya? Cepat sedikit. Waktu jalan terus. Seperti yang lolos baju harus membersihkan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Demikian yang telah disampaikan dari kandidat nomor 2. Selanjutnya kami berikan sekarang. mengedepankan asas-asas Pancasila di berbagai aspek kehidupan maupun kegiatan. 4. Menjadi wadah segala inspirasi dan aspirasi siswa. 5. Mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa yang menarik. 6. Membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab serta dapat menjadi teladan bagi siswa dan siswi. 7. Menyalurkan bakat dan potensi siswa melalui kegiatan
Tidak menghentikan, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa alasannya mereka. Ya. Dari 10 menit tadi, sekaligus dengan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sempat dalam misi yang disampaikan, saya menyimak ada di situ dikatakan kalau dari saya yang nomor satunya itu meningkatkan kepedulian siswa. Jadi dibacakan itu apa tadi? Kepedulian. Iya, meningkatkan kepedulian siswa. Coba tolong diberikan contoh konkretnya kepedulian siswa itu dalam bentuk seperti apa? Iya, terima kasih. Peduli terhadap lingkungan. Kepedulian siswa terhadap lingkungan mengenai apa? Lebih konkret, lebih spesifik. Lingkungan dalam bentuk misalnya seperti apa? Lingkungan belajar kah atau Tidak lingkungan membuang sampah dengan sembarangan dari Tindakannya seperti apa yang maksudnya yang peduli, kepedulian siswa. Berarti dia sebagai bayangan, misalnya ibu sementara kenapa kamu cuma ontok? Tindakan kamu seperti apa? Itu maksudnya. Ayo. Saya contohnya iya. Apakah barangkali yang lain lagi selain itu tadi contoh ada lagi yang lain apa pikir? Kepedulian ini tidak selamanya sampah. Iya. Dalam lingkup yang lain lagi. langsung saja, langsung bicara dengan siapa? Jangan malu-malu. Langsung dong. Sebenarnya siswa-siswi adalah bekerja sama. Iya, bekerja sama. Oke. Boleh sedikit masukan ini buat semua kandidat. Ya, jangan hanya berpikir bahwa masalah kita di sini itu hanya sampah, hanya lingkungan, ada banyak. Misalnya tadi ya, saya tambahkan sedikit seperti tadi kepedulian. Misalnya ada teman yang sakit, berarti diambil dibawa ke UKS, itu sudah bentuk kepedulian. Ya, jangan hanya berpikir bahwa masalah itu hanya sampah di sini, ada banyak. Melihat tanaman yang layu, Disiram. itu Kalau peduli dilihat tanaman terhadap sudah tanaman. bening, tanpa harus tunggu lagi berpikir, berarti kamu posisinya mengingatkan, kalau dunia itu tanaman sudah kering, disiram. Seperti itu. Itu contohnya ya. Ini untuk membuka wawasan dari kandidat yang lain yang masih akan memberikan presentasi. Terima kasih. Ya. Dari Saya tanya, saya silakan. atau dulu yang lain 3 menit lagi. Ya silakan. Terima kasih, saya langsung saja yang jelas dari beberapa kandidat yang ada bisa tidak mendengar paparan yang tadi, tetapi pasti akan ada kata ketakwaan yang ada situ dalam hal visi-visi yang ada paparan tadi. Saya minta supaya dari 3 ini, satu orang dari kelompoknya ini menjelaskan apa itu ketakwaan itu. Karena ini kita harus ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa yang harus kita pahami. Ayo. Ayo, silakan. Apakah dipahami tentang ketakwaan itu atau hanya sekedar slogan atau hanya sekedar kita tahu? Jadi yang banyak supaya berhati-hati memberikan suatu gaya bahasa supaya dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti apa? Ya, jangan hanya menyampaikan, tidak
tidak ada lagi mereka, saya akan lanjut ke kandidat. Kandidat pertama silakan menyampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga adik-adik beserta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan diri saya perwakilan dari kelas 8C dan rekan saya Garis Sudiana Martina 8C. di sini kami selaku bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan menyampaikan visi dan misi kami. Pertama-tama saya akan menyampaikan visi kami, yaitu yang pertama mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa. Yang kedua, membentuk sikap dan kepribadian siswa dan siswi. Yang ketiga, mengamalkan sila Pancasila. Yang keempat, menjadi contoh bagi teman-teman. Yang kelima, menanamkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang keenam, membuat sekolah indah, asri juga nyaman bagi siswa dan siswi. Saya akan membaca misi kita. Misi kita adalah 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Tertib di lingkungan sekolah. 3. Menjaga kerukunan antar siswa. 4. Melaksanakan tanggung jawab dengan baik. 5. Menambah aturan baru agar tercipta disiplin dan tertib. Sekian visi misi dari kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah menyampaikan visi dan misinya dari kandidat nomor 4. Jadi, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi visi misi yang kandidat nomor 4 dipersilakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk urut 4, saya sangat tertarik dari itu. Saya tahu di sekolah kita ini sudah cukup banyak aturan, tetapi masalah yang ada itu di siswanya yang tidak mau mengikuti atau taat kepada aturan. Tetapi saya tertarik tadi pada visi yang disampaikan akan menambah aturan yang baru, menambah aturan yang baru untuk pengembangan sekolah lebih baik ya. Saya mau tanya, berarti sudah dirancang itu. Kalau kita nanti terpilih, kita membuat aturan baru, aturan apa kayaknya akan sudah dibuat. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Maksud kami dalam sekolah ini sudah banyak masalah-masalah yang misalnya masalah pendidikan dan masalah cara pendidikan siswa dan siswi. Menurut saya kalau menambah aturan baru itu mungkin kalau ada yang belum baru misalnya bisa dibuatkan sanksi seperti tadi ada beberapa lingkungan atau memasukkan fisik. Dan kalau ada yang melakukan pembelian karena ini sudah sangat besar dan banyak yang menyakiti hati siswa-siswa lain, itu saya mau menyampaikan bagaimana solusinya agar masalah ini bisa cepat selesai. Jadi jika ada siswa yang menghubungi teman-temannya, saya akan suruh mereka buat video permintaan maaf dan video itu akan diperlihatkan kepada orang tua siswa yang diberi oleh siswa yang demikian. Ya berarti bukan menambah aturan yang baru karena hal itu sudah tercantum dalam tata tertib sekolah kita. Berarti memperbaharui mungkin ya atau ya bukan menambah aturan. Terima kasih. Jadi, itulah tanggapan dari nomor 4. Satu lagi pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Ya, ada kata yang disimak memberi contoh, ya, memberi contoh kepada teman.
kalau guru piket sudah hadir, tentunya yang posisi itu juga tetap hadir karena membantu guru piket yang ada. Berarti antara menyampaikan ini ada masukan atau sebagai inspirasi ya, kalau seandainya terpilih. Nah, jadi apa yang sudah dia sampaikan benar-benar sebagai aturan yang sudah disampaikan sama itu harus diperkuat juga sampai kita hanya berbatas wacana ya. Jadi seperti apa yang Ibu Guru sampaikan, kalau sudah menjalankan dalam aturan posisi berarti itu tidak akan berpikir posisi itu juga mengadakan seperti itu ya. Siapa yang terpilih harus berani seperti itu dan jangan namanya osis berharap pada anggotanya ya. Ada waktunya lagi 5 menit ya, kalau ada yang mau bertanya atau Ya. Ya, di sini saya mau bertanya pada kandidat nomor 4. Ya, apakah selama ini kinerja OSIS yang sudah ada, apakah sudah maksimal atau belum? Mereka melaksanakan kinerja yang saya mau tanya dulu. Sudah maksimal atau belum? Jawabannya sejujurnya, Iya. saya itu belum maksimal. Iya, oke. Karena masih banyak osis yang terlambat dan tidak mau ikut serta membersihkan lingkungan sekolah itu. Iya, oke. Kalau memang belum maksimal yang sekarang, seandainya kandidat nomor 4 yang naik menjadi OSIS pada periode ke depannya, apa pembaharuan apa yang akan kalian buat ke depannya? Mengembangkan dari OSIS yang sekarang yang menurut kalian belum maksimal. Jadi ke depannya apa yang akan kalian buat? Kasih. Yang kami akan lakukan agar OSIS itu ikut serta dalam supaya menjadi lebih maksimal. Di sini visi kami tadi mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kampus. Itu sama saja maksudnya berarti OSIS ini harus lebih tinggi derajatnya daripada bukan yang membedakan tapi lebih ke jadi contoh buat teman-teman lain supaya siswa-siswa yang lain berpikir oh itu mereka sama OSIS jadi kita harus ikut mereka. Jadi kalau kami berbuat yang salah pasti mereka juga ikut berbuat yang salah, tapi kalau kami berbuat yang salah pasti mereka juga mengikuti kami untuk berbuat yang Seandainya, karena dalam kepengurusan OSIS itu bukan hanya Anda berdua, ada lagi seksi-seksi yang akan menjadi akan dibentuk kalian jadi satu organisasi. Ketika ada salah satu misalnya dari anggota Anda yang melanggar tata tertib yang ada, kira-kira sanksi apa? Karena tadi derajatnya kan sedikit tinggi dari teman dia dari siswa yang lain. Jadi sanksinya juga pasti akan sedikit tinggi juga ya. Coba tolong diberikan dulu. Silakan dulu. Sanksinya ini cukup menarik. Jadi kalau ada OSIS yang melanggar aturan, mungkin akan disuruh berjanji di muka semua siswa untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Oke. Atau misalnya di itu nanti akan misalnya ada yang melanggarnya itu hari Kamis, tapi karena hari Kamis itu banyak jadwal, jadi nanti diadakan pada hari Jumat kegiatan P5 semua siswa akan disuruh
Ya, baik bangun kita baris bangun. Mudah-mudahan ya. Baru kalau di atas tutup dari waktunya dipersilakan 10 menit dari sekarang. Misi saya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan kolaborasi dengan guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Memperkuat kepemimpinan siswa dengan mengadakan kegiatan kepemimpinan dan bagi siswa agar lebih aktif di kegiatan sekolah. 3. Meningkatkan kepedulian siswa dengan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kampanye lingkungan, dan kepala yang membutuhkan. 4. Meningkatkan keterlibatan siswa dengan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan organisasi di sekolah. Mengadakan kerjasama dengan membangun dengan pihak sekolah, guru, siswa, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan sekolah. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang dengan memastikan setiap siswa merasa diterima dan dihargai di lingkungan sekolah. Ya baik, itulah visi misinya dari 5. Dipersilakan menanggapi karena kita melihat semakin lama baterainya semakin lobet. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa menyimak bagaimana apa dan dipersilakan waktunya mungkin saya kasih waktunya untuk saya dan penjelasannya itu hanya 5 menit. Oke, dipersilakan. Saya sedikit mendahului. Terima kasih. Tadi ada saya dengar kata kolaborasi. Terima kasih. Kita harus memahami apa kolaborasi. Kolaborasi sesuatu yang dipadukan menjadi satu. Dua berbeda dipadukan menjadi satu. Itu pertama kolaborasi. Yang kita tahu memakai istilah kolaborasi. Jadi tadi ada kolaborasi antara si pendidik dan si peserta didik, antara guru dengan siswa. Coba sedikit bagian cewek. Coba apa yang harus kita buat antara guru dengan siswa supaya dapat berkolaborasi pada hal yang sama, apa yang harus kami buat? Dan seperti apa?
bagaimana guru dengan siswa itu dalam proses pembelajaran ini ada kerjasama antara siswa dengan guru, kerjasama supaya kita menciptakan suatu pembelajaran yang baik. Atau tadi ada yang disampaikan sedikit dari kandidat ini tentang ruang pelajar Pancasila. Bagaimana kita menciptakan suasana yang baik ketika dalam sesuatu tujuan yang harus dicapai. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya, sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena sudah menyerah dari kandidat nomor 5, saya akan lanjutkan visi-misinya dari kandidat nomor 6. Jadi atas waktunya diberikan 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Kristur Putri Padialunante bersama wakil saya. Silakan saya organisasi sekolah perwakilan dari kelas 7C. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Pesisir Selatan. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, sopan, serta santun dalam memajukan dan membangun nama baik sekolah yang dilandaskan iman dan ketakwaan. Untuk misi kami adalah 1. Mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. 2. Memaksimalkan peran siswa-siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah visi dan misi kami yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Kiranya maaf kalau ada yang salah dan kurang. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, baik. Kemudian visi-misi dari nomor urut 6 menyangkut tentang ketakwaan. Saya langsung alihkan ke pertanyaannya Pak Marwati. Pertanggungjawaban pertanyaannya Pak Marwati tentang ketakwaan seperti apa? Contohnya jika kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita diawali dengan doa dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti dalam artian setiap kegiatan itu diawali dengan doa. Jadi silakan. Oke, kalau bisa, apakah kalian mengerti apa itu takwa Tuhan? Takwa itu seperti ini. Kalau sudah dijelaskan takwanya seperti ini, berarti tolong diberi contoh. Wujud dari ketakwaan itu kegiatan apa yang akan dibuat selain mengawali doa sebelum kegiatan belajar mengajar. Karena walaupun kita mempunyai integritas yang tinggi, tapi kalau bertakwanya itu Tuhan sama dengan Allah. Jadi teman-teman, bertakwa itu seperti apa? Pengertiannya. Mungkin kalau pertama saya masih kurang tahu. Bagaimana Pak Marwat sudah seperti itu? Jadi oke, ketakwaan itu contohnya atau secara konkret kehidupan sehari-hari, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita buat. Apa yang kita buat itu kalau dengan Kristen, iman dan bagus suatu kalau lama. Jadi apa yang kita buat itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu tentang ketakwaan. Takwa adalah Tuhan yang masih tetap. Takwa percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan dengan tinggi. Jadi kita tadi sudah dikatakan dilandaskan sejak kegiatan awal dengan doa. Oke,
Demikian antara jawab. Ya silakan kalau yang lainnya ada yang punya pendapat sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh saya minta dibacakan kembali misi yang sudah disampaikan tadi, bisa dibacakan kembali misi. Satu, singkat Misi. Oh tidak, berarti yang ini yang misi ya. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, sopan, serta santun dalam memajukan dan mengembangkan nama baik sekolah yang dilandaskan iman dan ketakwaan. Terima kasih. Estel ingin tahu contoh yang akan kalian buat nanti untuk menciptakan siswa yang mandiri. Seperti apa contohnya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ari. Seperti siswa yang mandiri, seperti datang tepat waktu ke sekolah, dan juga mengembangkan kebiasaan bangun pagi. Boleh mandiri yang di lingkungan sekolah. Atau mandiri yang di lingkungan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah tanpa ada harus disuruh-suruh lagi. Oke, ya, itu silakan Ibu. Oke, silakan ada yang Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada sedikit yang Ibu rasa lucu ya. Tadi bilang membudayakan bangun pagi. Bagaimana caranya kamu membiasakan? Ya, maksudnya bagaimana caranya kamu sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mau memberitahu kepada kalian punya teman-teman supaya bangun pagi. Maksudnya dia mungkin pagi besok ya. Maksudnya caranya dan pendekatannya. bukan contohnya. Caranya seperti kalau seperti kita di kelas kan, kebanyakan biasa sudah tahu hari kita kelas tapi tidak mau cepat datang. Jadi Bisa diingatkan seperti biasa contoh ya, besok cepat datang karena besok ada piket di kelas. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. berarti nanti kamu yang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih kan sudah ada 9 kelas ini. Kalian yang akan jalan ke kelas baru atau ada nanti bagian tugasnya siapa begitu? Jika yang diwakil seperti Betul. yang diwakilkan untuk menyampaikan bahwa besok harus cepat datang ke sekolah tidak menjalankan tugasnya, otomatis ketua dan wakil ketua OSIS akan jalan. Menurut ini bagus ya. Jadi nanti tinggal kalian punya komitmen saat aja kalian yang terpilih. Kalian punya visi dan misi itu jangan cuma kalian sekedar ucapkan, tapi ingat Tapi tidak ya tidak dikerjakan ya dan cuma bilang-bilang. Oke? Ya, saya tambahkan lagi sedikit tentang Ibu J. Misalnya membudayakan bangun pagi itu, misalnya pada saat seperti kemarin pada camping, mampu nggak Anda itu memberikan suatu tanaman bahwa dia itu siap bangun pagi dengan yang ditugaskan itu? Bisa? Siap berarti? Oke, ya. Barangkali demikian yang sudah disampaikan. Apakah ada yang dari yang menyampaikan tentang yang lain atau yang bagaimana? Silakan. Ada waktu tinggal 2 menit. Sekarang? Ya sekarang 2 menit ya. Terima kasih. Tadi ada misinya untuk kelompok pelajar. mengingatkan kelompok Bukan kelompok belajar dari masing-masing kelas. Nah, coba bagaimana berikan contohnya kelompok pelajar yang bagaimana yang Anda harus tempuh ketika Anda nanti menjadi ketua OSIS agar prestasi siswa yang ada di sekolah ini lebih berkembang. seperti jika guru tidak masuk ke dalam kelas, setidaknya ketua kelas atau pengurus kelas bisa menjaga teman-teman yang lain untuk berperpustakaan atau bisa menjemput guru mata pelajaran di kantor. Tidak, yang dimaksudkan tadi di suatu kelompok pelajar. Kelompok pelajar. Seperti jika ada tugas di masing-masing kelompok belajar, salah satunya tidak mengerjakan
Iya, tunggu dulu. Sebenarnya cukup bagus ini sebenarnya dari setiap guru ini yang kasih tanggapan, yang kasih arahan. Cuma kadang-kadang yang kita menyampaikan itu mungkin yang kurang agak memahami. Sebenarnya dari Ibu Kresna tadi yang dia sampaikan ini bagaimana menciptakan itu kelompok belajar. Karena mungkin di sekolah ini selama yang kalian lihat sebagai siswa mungkin belum ada itu kelompok belajar. Apakah dengan visi dan misimu itu engkau akan menciptakan suatu kelompok belajar yang mandiri di sekolah ini dengan tanggung jawab dan disiplin yang tertib yang kalian akan buat? Sebenarnya alangkah baiknya setiap anggota posisi itu dia menciptakan tata tertib selain yang dibuat oleh sekolah di lembaga pendidikan ini. Alangkah baiknya kalau dia menciptakan tata tertib itu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS atau pengurus ketua OSIS yang cukup luar biasa sebenarnya. Dia tinggal menambahkan tata tertib yang ada di sekolah itu. Sebenarnya Pak sangat setuju sekali juga dengan tanggapan dari Ibu Krista tadi. Kira-kira apa yang akan kalian buat? Apakah kalian akan menciptakan kelompok belajar yang baru di lembaga pendidikan ini dengan semua alternatif yang ada di setiap kelas atau setiap siswanya? Itu yang dimaksudkan Ibu Krista tadi mungkin. Terus kemudian, apa tanggung jawab, apa komitmen yang harus kalian buat ketika kalian membuat kelompok belajar itu? Mungkin itu pemahaman yang tadi. Silakan. Harus benar, jangan takut. Lakukan yang terbaik. Contoh saja, apa seperti contoh itu sedikit saja, biar kita terlalu memahami. Ya. Sampaikan sama Bapak. Benar. Nonsense, pada nama nonsense. Iya. Mungkin satu saja yang diberikan contoh dari Bapak. Itu tentang masalah kelompok belajar. Kira-kira apa yang harus kalian buat dengan kelompok belajar itu? Apakah kalian akan menciptakan kelompok belajar lagi di lembaga pendidikan ini? Kalau yang kemarin itu memang sempat ada kelompok belajar yang dibuat, tapi itu secara pada masa COVID itu ada kelompok belajar itu. Apakah kalian akan menciptakan suatu model kelompok belajar dengan versi yang baru atau dengan suasana yang baru? Tidak seperti bagaimana? Oh ya, dibuat baru. Dibuat baru. Berarti strateginya yang berbeda dengan COVID. Oke, karena saya bantu kandidat dari Megawati. Ya, mungkin mungkin dia sudah dapat kita tidak mampu membahasakan. Barangkali ketika di dalam satu keberadaan dalam kelas dalam anggota kita bicara misalnya 15 orang, ada 5 orang yang kita menegakkan tugas, mungkin itu akan dibentuk satu kelompok kecil sehingga mereka diharapkan supaya mereka ada kerjasama, supaya tidak ada kelandikan. Ya, baik. Kita sudah melewati waktunya 3 menit. Ya. Ini babak pertama debat kandidat ini sudah selesai. Jadi kita akan masuk di babak kedua untuk memberikan suatu debat antar peserta itu sendiri. Jadi silakan yang nomor 1 apakah 5 memberikan pertanyaan, silakan. Semua masing-masing kandidat memberikan pertanyaan, menjawab juga satu-satu yang menjawab. Oke, sudah? Bisa dipahami dong? Berarti satu kandidat memberikan pertanyaan yang berbeda, bukan yang sama. Tetapi yang memberikan jawaban silakan kandidat yang lain. Iya. Itu saja. Oke? Bakat sudah? Contoh, misalkan kandidat pertama memberikan pertanyaan dari 5 yang ada, kalau bisa menjawab langsung angkat tangan, begitu. Langsung saja. Terus lagi bergantian. Nah, kami Dewan Guru mengamati debat kalian yang babak 2 ini.
Silakan. Oke, yang pertama silakan. Tidak ditunjuk lagi siapa yang Jadi misalkan contoh kandidat kedua bertanya. Jadi ada 5 kandidat yang bisa menjawab, silakan jawab. Terus ada yang menanggapi, ya seperti itu. tidak ditunjuk lagi. Iya. Kalian berdebat dengan visi dia, sehubungan dengan visi misi yang tadi kandidat 1 sampai 6 bacakan. Ya, seperti kalau bahasa kasarnya baku balas ya itu. Saling menyangga. Ya, saling menyangga ya itu bahasa Indonesia baru. Ayo. Ayo pertanyaan dulu. Waktunya 15 menit. Boleh ditambah? Ya, 15 menit. Oke, silakan jangan lama. Kandidat 4. Ada kandidat pertanyaan? Saya bisa masuk ke ketiga, misalnya arahkan ke kandidat saya supaya akan tahu yang masuk ke dengan apa sampai isinya akan cukup misalkan saya nanti terus mulai lama dulu kan. Yang ini apa yang muncul dari misi-misinya mereka, apa yang akan mereka buat? Tulis. Kalau bisa nanti ketika debat berikutnya, visi misinya itu akan banyak, bagus sama teman yang lain supaya teman yang lain bisa lihat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau masih bisa, masih boleh direvisi kembali visi misi yang sudah ada ini, karena kalau saya kan terlalu panjang lebar. Kalau bisa, misinya 1. Misinya kan sudah ada 2 tadi tetap yang saya itu. Misinya 1, terus visinya itu anak dari misi yang kamu sudah tentukan di atas tadi. Terbalik. Salah. Visinya 1, misinya anak dari itu. Misi itu atau kedua. 3 atau 4 boleh. Supaya kamu fokus dengan yang keempat itu. Berarti visinya apa? Misinya yang kamu buat dari visi yang sudah ditentukan itu. Itu yang kedua. Terus kalau bisa usul yang ketiga, kalau bisa ada guru pembimbing dari masing-masing kandidat ini, yaitu wali kelasnya, supaya kalau bisa gurunya bisa bimbing seperti ini. Dan setiap misi yang kamu tulis, kamu harus paham betul. Oh, yang ini yang saya mau buat. Misi yang kedua, ini yang saya mau buat. Ketika ada pertanyaan seperti ini, bisa dijawab dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih usul dan saran dari Ibu Yulia Surucaki, itu sangat baik ya. Jadi hari ini debat dari 6 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, jadi sebentar akan tereliminasi 4 Ibu Yul. Nah, ketika nanti terpilih yang diterangkan 2, nah yang 2 ini yang seperti Ibu Yul sampaikan akan ada pembimbingnya. Nah, itu wali kelas. Iya, wali kelasnya yang akan membimbing. Karena minggu depan kalian akan berkampanye, menyampaikan visi misi kalian secara umum di sekolah ini, ya, disaksikan oleh dewan guru dan teman-teman kalian seperti itu. Ya, jadi kalau kita iya, siapapun nanti yang terpilih 2 pasang tersebut direvisi kembali, visi misinya dibimbing oleh wali kelasnya.
ketika minggu depan sudah masuk proyek yang ketiga, kalian akan menyampaikan visi misi secara umum di depan umum, disaksikan oleh dewan guru dan teman-teman kalian atau warga sekolah SMP Negeri 1 Poso Sulawesi Selatan. Ya. Sedikit lagi saya tambahkan, kalau bisa, karena ini menyangkut pengurus OSIS. OSIS itu adalah organisasi tertinggi di sekolah. Organisasi siswa, mungkin apa itu kepanjangan OSIS? Oke, organisasi siswa intrasekolah. Jadi itu organisasi tertinggi. Jadi kalian punya punya kesempatan untuk sekolah teknik. Misi tadi baik. Hanya saja saya menambahkan yang ibu bilang betul. Visi tadi tidak perlu terlalu panjang dan lebar. Ada tadi yang visinya sampai 6 sampai 5 ya. Nah, visinya satu saja. Nanti misi itu yang mendukung visi apa dari visi itu apa akan kalian buat. Nah, tidak jangan membuat terlalu banyak ini karena ini hal yang memang konkretnya akan membuat untuk sekolah ini. Jadi tidak perlu sampai 8 tapi yang nanti terlaksana cuma satu. Bikinlah hal memang yang memang kalian lihat mendesak untuk dilaksanakan di sekolah ini. Ya, kalau bisa karena kalian nanti akan jadi pemimpin di sini, didukung kemajuan sekolah. Kalau bisa ini kamu punya apa ini, ketiklah. Ya, diketik jangan cuma ditulis tangan. Belajar toh, tidak usah hanya belajar. Kemudian kalau di situ ada kalian tulis di situ menciptakan atau apa inovatif, kreatif, cari artinya apa itu inovatif supaya kalian tahu. Oh berarti hal yang inovatif, oh ini yang bisa kita buat. Sehingga seperti ada pertanyaan, kalian paham, oh iya, oh seperti ini yang kita buat. Kreatif seperti apa? Apa itu kreatif? Jadi itu masukkan saja supaya kalian tidak bingung dengan kata-kata, kalimat yang kalian buat. Kalian bingung karena kalian tidak paham apa ini. Terima kasih. Itu saja. Ya. Terima kasih kepada Bu Lady yang memberikan saran dan usul itu sangat sekali dan sangat bagus. Motivasi bagi siapapun nanti yang terpilih menjadi calon pasangan tetap. Nanti minggu depan kalian akan menyampaikan kembali visi dan misi kalian yang sudah direvisi seperti yang disampaikan oleh Ibu Mia dan Bu Lady, dibantu atau dibimbing oleh wali kelas dan guru dari mata pelajaran IPS dan BAM yang terhidup dengan tema suara demokrasi. Ya, sambil menunggu kemungkinan suara, ya, masih diberi waktu untuk kalian serta berdebat menanggapi dari visi misi dan kalian. Maka nanti kalau memang di sini kurang pas, tidak terrealisasinya tidak ada, tetapi nanti terpilih ini harus ya. Di samping itu juga bila perlu Anda itu harus memberikan suatu promosi. Mungkin pagi ikut apel, mengajarkan atau semuanya kandidat ini harus lebih tangan supaya anggota itu memberikan rasa apa namanya, oh ini saya menjadikan dia kedua. Oke, siapa yang terpilih tunjukkan pesona. Ya, tapi kalau bilang gagal lagi ini, Ya, silakan Pak Marwan. Yang sama sekarang di apa kita tahu bagaimana tadi aturan mainnya. Kayak yang sini, karena ini ada beberapa fraksi partai yang ada. Waktu itu kita koalisi, saya kandidat
satu dipandang dengan dari koalisi yang lain, maksudnya dari partai yang lain, misalnya yang ini dipandang di sana. Lihat dari orangnya, dari antusiasnya bicara, dengan yang ya, maksudnya bisa dipandang di sana, ini dipandang dengan yang ini. Misalnya. Boleh, kan ada babak kedua. Ada. Sekarang begini saja ya. Mungkin Bapak Ibu paham tentang masalah seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat apa keadaannya seperti sekarang. Kalau menurut saya sih dari tadi saya ingin berniat seperti begitu. Tapi kalau saya yang memimpin kan tak boleh seperti itu. Tapi kalau memang Bapak kalau melihat seperti apa yang disampaikan, saya memang suka seperti itu. Ya, suka seperti itu. Tetapi keputusan itu harus keputusan bersama. Bukan cuma keputusan saya, bukan cuma keputusan dari Pak Marwan. Mungkin saya akan koordinasi dengan iya. Saya akan koordinasi lagi bersama yang lain. Yang nantinya ini kandidat kan dipilih oleh anggota. Tetapi kalau mau saya seperti Bapak yang saya sampaikan, cuma keputusan bukan sama saya. Kira-kira bagaimana Bapak? Kalau ini disepakati, oke, kita pilih berarti hanya satu. Berarti hanya ketua. Sisanya mereka yang memilih siapa wakilnya atau Bapak Ibu sendiri yang memilih. Berkoalisi. Biasa Sampai timbul pemikiran seperti ini, itu berdasarkan dari hasil debatan di pengamatan dan yang hanya ada beberapa yang aktif. Seandainya kalau memang disepakati itu kita putuskan sekarang ini. Kalau memang disepakati, berarti intinya kita membaca buku atau tidak. Bukan seperti itu. Jadi nanti ketika yang terpilih hanya dua, tetapi itu ketuanya, wakilnya yang sama itu ketua pasti yang dipilih oleh kalau memang disepakati tanya dulu sama yang panitia berarti tetap kita memilih dua pasang tapi dia berkoalisi. Misalkan contoh yang kelas 7A kita ambil ketuanya misalkan satu, yang kelas 8B ambil wakilnya satu, jadi dia berkoalisi kelas 7A dengan kelas 8. Jadi kita dua pasang, kita memilih dua pasang karena minggu depan dia akan berkampanye kembali, begitu maksudnya. Boleh? Begitu. Boleh kalau tiga pasang. Kalau tiga ada yang lain nanti yang tiga itu mungkin di satu pasang yang menarik. Boleh? Yang tiga pasang terus tiga pasang, terus habis itu sudah baru mau tampil di depan mau ada kampanye itu pemungut suara. Iya, boleh seperti itu. Atau hanya dua saja? Atau hanya dua saja? Tiga aja. mungkin begini ya. Tiga aja. Saya agak sedikit. Kalau saya melihat votingan, ini ada tiga pasang. Ini belum sebenarnya yang Ibu sampaikan. Silakan berbuat dulu. Ya berbuat dulu selama 1 minggu ini sebelum dia debat. Nanti tiga pasang ini yang ditentukan silakan bereaksi lah dulu. Nanti setelah itu baru pilih berapa? 2 pasang. Tidak pokoknya yang keempat sudah mulai coblos. Sekarang ya kan ini dari hasil pengamatan ada 3 pasang yang suara terbanyak. Jadi dari 3 pasang ini itu yang akan dikoalisi hari ini. Jadi yang dari 3 pasang itu akan muncul 2 pasang saja yang ditetapkan untuk visi misi minggu depan. Begitu.
Tidak bisa 3. Saya mau minta 3 yang mau ditambah. Tidak bisa 3 saja. Iya, kalau misalkan mau disuruh 3 bisa. Ini cuma 1. Iya. Boleh. Boleh 3 pasang yang saya tanyakan dari 3 pasang itu mau berkoalisi atau tetap koalisi? Oke. Tetap koalisi. Iya, boleh. Jadi cara berkoalisi. Iya. Iya, itu. Ibu. Itu misalnya satu orang, yang satunya saat mengembangkan saja visi-visi sekarang, dia cuek, tidak mau berpikir. Yang temannya yang berusaha untuk berpikir, dia cuek. Jadi bagaimana sih untuk melaksanakan visi-visi ini? Terima kasih. Ya, jadi intinya ada 6 kandidat, berarti 3 tereliminasi dalam artian keluar. Jadi yang 3 terbanyak ini menjadi koalisi bersama. Begitu, kira-kira? Hah? Bapak Ibu? Kita sepakat yang tadi yang disampaikan sama Ibu ya? Ini kalau saya menyimak dari yang disampaikan oleh panitia, kalau kita langsung buang 3 berarti seperti yang apa tadi, maksud saya dipilihnya kan koalisinya sekarang. Kan misalnya kita saatnya dengan sana, misalnya ini, jadi yang langsung buang 3 karena orang yang buat. Oh iya, saya sama sana. Oke, kita cabut. Berarti bukan kandidat, oknumnya yang dicabut. Iya, langsung. Oknumnya dicabut, silakan diam. Yang tidak dicabut, berarti dicabut keluar. Oleh karena itu, kembali lagi ke panitia. Ya, terima kasih atas usulnya. Ya, Mungkin nama tidak ada di sana. tidak cuma pakai nomor urut, nanti kalau sudah terpilih baru cabut lagi lot itu. Nah, dari hasil debat tadi sebenarnya di sini sudah ada 3 pasang yang terbanyak suaranya, ya. Tapi dari 3 pasang itu belum berkoalisi, ya. Terus kalau pendapat yang terakhir, jadi hasil debat yang tadi sudah dilihat dari masing-masing guru dan dewan guru akan diambil satu persatu. Misalkan contoh nomor urut 1 siapa pasangannya seperti itu, atau nomor urut 2 siapa yang cara pemilihannya bagaimana? Menulis nama atau silakan. Boleh saya? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan pemilihan OSIS yang memang sesuai aturan. Pertamanya itu kita akan menjadi ketua. Ya, kemudian nanti suara-suara berikut kita jadi wakil naik. Cuma karena sekarang sudah ada pemilu, jadi suara demokrasi kita akan buat seperti pemilu. Jadi ada kandidat-kandidat. Jadi tadi saya sudah lihat ada 3 yang naik di situ kan. Jadi 3 itu berarti yang sudah naik, memang suaranya memang sudah tidak ada, kita menentukan. Jadi yang 3 yang naik itu itulah yang akan kita acak siapa yang akan berpasangan-pasangan. Dan itu mungkin lebih bagus antara kita saja dengan dulu. Kita akan pilih tentunya yang bisa akan memimpin teman-temannya nanti. Ya, jadi kalau saya ini memilih dari beberapa pembicara tadi, harus saya memang berkoalisi. Karena dengan berkoalisi ini kita akan ambil figur-figur yang memang bisa untuk dijadikan sebagai Yang berkualitas. Jadinya. Iya. Nah, jadi saya dapat tadi dengar yang mana yang bagus dari diskusinya. Tapi saya dengar pendapat apa yang sudah disepakati semua. Hanya saja kita memilih yang sesuai dengan yang
Dan dalam kitab ini ayat kita bicara tetapi dalam merampunkan sendirian tidak bisa. Yang berkoalisi berarti dalam artian ada dua versi yang harus kita lakukan. Tapi kalau menurut saya yang jelas ada 3 kandidat yang harus di up, istilahnya di X. Kalau memang dia ada kesempatan salah satunya di kandidat yang di up itu bersaing, menurut saya boleh. Tapi kan itu tidak semuanya, pasti ada juga 1 orang boleh ikut mencari pasangannya lagi. Tetapi di sini yang jelas 3 kandidat ini salah satunya lagi yang seperti yang Ibu sampaikan itu jelas cuma yang nomor. Memang semuanya dua-duanya ini berpotensi sebenarnya. Nah, kalau menurut saya memang sih ini harus tidak sesuai ini. Kita ambil harus satu-satu. Masing-masing kandidat kita ambil satu-satu. Atau mentok di kandidat itu sendiri. Harus satu-satu. Kalau misalnya ada, satu contoh kandidat A misalnya, dua-duanya bagus. Kira-kira bagaimana? Dua-dua. Makanya tadi itu bilang Cari asal-asalan. Ya. Sekarang kalau memang demikian keputusannya kita, silakan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang menilai di sini, kami hanya memberikan suatu keputusan hasil dari Bapak Ibu. Silakan sana, Bapak Ibu. Bapak silakan Bapak Ibu, merapat saja supaya cepat. Merapat saja supaya cepat. Waktunya tinggal 1 jam. Nomor 4 jumlahnya 11, nomor 5 jumlahnya 4, nomor 6 jumlahnya 5, nomor 7 jumlahnya 10, nomor 8 kosong,
nomor 9 kosong, nomor 10 5, nomor 11 nomor 12 8. Yang tereliminasi, jadi yang terpilih saja yang saya sebutkan. Nomor 1 maju, nomor 3, nomor 4, nomor 4, nomor 7, nomor 11, nomor 12. Yang lainnya boleh istirahat. Tapi ingat, pada saat terpilih kedua, Anda dipanggil lagi. Oke? Di sini saja masih terpilih, masih terbuang. Oke? Silakan istirahat yang lain. Bisa beliau mewakili mencari pasangannya. Silakan dilihat. Jadi nomor 1, atau ini dia sendiri yang pilih. Iya. Ya silakan. 1, 2, 3. Jangan. Mana pasangannya proses, mana pasangannya Gisber, mana pasangannya Kinel, mana ketua, mana wakil. Silakan berhenti dulu sana. Bagus balik. 1, 2. Langsung timbul nama, langsung tulis namanya. Karena kan sudah timbul, sudah ada nama tuh. Mau cari pasangannya. Jadi sudah ditetapkan ketua, wakil. Iya, begitu. Tulis nama, langsung tulis namanya siapa yang nomor 1. Gisber, Moses, Kinel, udah. Namanya ada. Ya, ambil. Yoga, ambil. Ditutup ya, langsung cari, tarik kanannya. Ya. Kasih lihat. Isabella. Sama-sama. Ambil. Kasih hari. Siapa? Dia video. Ambil. Rasa nyaman. Jadi baik-baik jelas ya. Pendamping nanti sudah pelajaran. Dalam foto-foto nanti berarti ini sudah yang di Tetap cetak surat suara. Jadi fotonya bagaimana supaya kita bisa Nanti dikirim.
dorang sendiri supaya dorang mandiri. Dorang sendiri yang bawa foto, dorang sendiri yang kirim supaya dilihat dorang mandiri dan jangan semua kita yang urus. Kalau untuk cetak-cetaknya itu orang. Guru mata pelajaran itu saya yang arahkan, bukan lagi wali kelas. Saya sudah bergabung kan. Menurutnya kalian, ayo. Kalau dari saya, tadi berhubungan dengan kartu suara tuh, jadi baju yang orang pakai bagusnya pakai baju putih biru, pakai dasi. Jadi nanti saya mau bicara dengan Ibu Novi, nanti kamu pilih foto sama Ibu Novi. Foto sama Ibu Novi, tapi di foto satu kali dulu, jangan di foto sendiri. Di foto sendiri. Iya, satu pasangan. Ceplos nomor 2. Masih ada penyampaian? Sudah pas. Ya, untuk fotonya mulai besok nanti koordinasi dengan Novi akan dialog langsung. Kami silakan ke rumahnya Ibu Novi. Nanti Ibu juga koordinasi dengan Ibu Novi. Tunggu, saya belum tutup acara. Iya, Contoh kan ada dewan anggota dewan begitu KPU. Hari ketiga kandidat yang ada Masing-masing latar masing-masing. Jangan melihat posisi ini kan seperti ini saja ini kan semua bisa memang mengarahkan kandidat yang lain semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami selaku panitia P5 Surat Demokrasi. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami panitia karena ini merupakan awal pembentukan Surat Demokrasi dengan cara pemilu. Mohon saran, usul dan dukungannya. Semoga kegiatan P5 ini berjalan dengan lancar. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.